Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adam Al-Mumpo dengan NIM akhir 216. Saya Faiz Haryani Hilmi dengan NIM 13124000207. Saya Radian Fugaz Tauning dengan NIM akhir 241. Dan Akbar Makmur dengan NIM 13124002009. Saya Ridho Mulyawan Arfa dengan NIM 13124000230. Menjelaskan tentang pengertian lemdak atau biasa disebut dengan bebek lumpuh. Lemdak atau yang biasa disebut dengan bebek lumpuh ialah suatu sistem, suatu istilah yang sering digunakan dalam dunia politik, yang dimana ada suatu kekuasaan seseorang, tetapi seseorang itu akan lengser dan orang tersebut tidak mau kehilangan kekuasaannya. Setelah itu dalam kasus KBBI bisa disebut dengan periode transisi atau sering disebut dengan periode transisi. Dalam kamus KBBI juga disebut dengan demisioner, yang dimana orang ini tidak ada mandat tapi masih melakukan tugasnya. Dalam melakukan tugasnya ini dia tidak ada kekuasaan apapun atau hal yang bertanggung jawab pada dia. Dia hanya melaksanakan tugasnya sebelum ada anggota baru yang ingin dilantik oleh presiden. Sedangkan lemdak ialah yang dimana dia memang masih menjalankan kekuasaannya sambil menunggu pelantikan baru, tetapi pada saat melaksanakan kekuasaannya dia melaksanakan dengan secara semena-mena, yaitu seperti membuat peraturan baru untuk dimana kekuasaannya tersebut tidak akan hilang. Seperti contoh pada saat putusan MK yang membuat anak presiden masuk ke dalam ranah politik, yang dimana Presiden Jokowi tersebut seolah-olah tidak ingin kehilangan kekuasaannya. Sedangkan demisioner itu hanya menjalankan tugasnya, yang dimana seseorang tersebut hanya menunggu anggota baru untuk dilantik oleh presiden. Sekian dari saya. Akan menjelaskan sejarah dari arti lemdak. Nah, ungkapan lemdak atau bebek lumpuh itu awalnya diterapkan di Inggris pada abad ke-18 untuk pengusaha bangkrut yang dianggap lumpuh seperti burung buruan yang terluka karena ditembak. Kemudian pada tahun 1830-an penggunaan telah diperluas ke pejabat yang lainnya telah diketahui tanggal penghentiannya. Nah, penggunaan Amerika saat ini, misalnya seorang presiden dianggap sebagai bebek lumpuh setelah penggantinya dipilih, dan juga setiap kali ia diketahui tidak menjadi calon untuk pemilihan kembali. Di Amerika setelah amandemen ke-20, periode lemdak sangat dipersingkat, tetapi itu tidak menghentikan politisi yang sedang dalam lemdak session untuk mengemas sisa minggu mereka di kantor pada menit terakhir dan tindakan sabotase politik seperti yang dikatakan Bruce Ackerman, yaitu sama sekali tidak demokratis bagi perwakilan yang ditolak untuk membuat undang-undang atas nama rakyat Amerika. Kemudian di Indonesia, persoalan yang biasanya terjadi dalam masa lemdak diantaranya adalah aktivitas legislasi Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR yang tiba-tiba meningkat pesat di akhir masa jabatannya. Bahwa adanya peningkatan aktivitas dalam proses legislasi tersebut ditandai bukan saja dengan meningkatnya kegiatan legislasi yang tinggi, namun juga akan menuai berbagai macam kontroversi jika ditelah lebih jauh mengenai substansi yang dihasilkan. Kemudian dari segi peningkatan produktivitas kegiatan legislasi, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR menjadi tiba-tiba sangat produktif jika dibandingkan hampir 5 tahun masa bakti yang sudah dijalankannya. Kemudian lebih menarik lagi, peningkatan produktivitasnya ini terjadi pada masa-masa sidang terakhir menjelang pelantikan anggota baru, atau dapat disebut sebagai masa transisi karena anggota baru sudah terpilih secara definitif namun belum dilantik. Sekian penjelasan dari saya sejarah lemdak. Saya akan menjelaskan contoh dari sistem bebek lumpuh atau lemdak di era pemerintahan saat ini. Saya akan mengambil contoh dari era kepemimpinan akhir dari mantan presiden kita, yaitu Bapak Jokowi,
Dimana saya dan teman-teman merasa bahwa beliau ini sedikit memaksakan untuk anaknya menjadi seorang yang berkecimpung di dunia pemerintahan, yakni menjadi seorang wakil presiden. Dimana kita tahu sendiri bahwa putusan MK sudah mutlak, yaitu seseorang yang dipilih melalui pemilihan umum atau pemilu, batas usianya harus minimal 40 tahun. Dan kita tahu sendiri bahwasanya putusan tersebut diubah atau direvisi menjadi seseorang yang dipilih melalui pemilihan umum tidak harus minimal berusia 40 tahun. Maka kita tahu sendiri bahwa untuk siapa sih putusan tersebut itu diubah. Dan kita ambil contoh arti dari sistem bebek lumpuh sendiri adalah seorang politikus yang merasa bahwa pengaruhnya di suatu negeri tersebut itu kurang, sehingga dia akan menyiapkan atau memberikan jabatan untuk penerusnya agar dia lebih berkuasa di era selanjutnya ini. Maka apakah beliau merasa beliau ini mempunyai pengaruh yang kurang di negeri ini, sehingga bukan hanya anak pertamanya yang dicalonkan menjadi seorang yang berkecimpung di pemerintahan, bahkan menantunya dan anak keduanya pun juga ikut serta dalam peramaikan ini juga, dan semuanya jadi seseorang yang memang berkecimpung dalam pemerintahan. Maka dari itu pengaruh dari Bapak mantan Presiden ini lebih kuat pada saat beliau ini sudah menjadi mantan Presiden ketimbang beliau saat menjadi seorang Presiden di negara ini. Apakah beliau merasa bahwa pengaruh beliau ini kurang, dan beliau itu memaksa atau dalam kutip menyuruh anaknya untuk ikut dalam dunia politik ini sendiri? Menjelaskan mengenai tentang penyelesaian mengenai tentang lemdak atau bebek lumpuh itu tersebut. Yang pertama yang mengenai tentang cara menghilangkan sistem bebek lumpuh atau lemdak ini. Yang pertama, mempercepat transisi kekuasaan pemilihan umum diadakan lebih awal, yang dimana sebagai di sini masa transisi antara pemilu dan dipersingkatkan, misalnya dari 6 bulan menjadi 1 bulan. Dan saya bisa merupakan contoh yang dimana seperti yang kemarin, yang di situ yang pemilu kemarin yang 2024-2025, di situ ada beberapa kesalahan yang menurut saya itu tidak sesuai dengan yang ada di contoh yang saya buat, yang dimana proses pemilihan umum dilakukan secara 6 bulan, jangka waktu yang lama. Menurut saya itu jangka waktu yang lama. Jadi di sini mungkin persingkatan menjadi 1 bulan masa pemilu tersebut agar tidak terjadi perselisihan antar para konsisten untuk mengikuti pemilu tersebut. Nah, yang kedua di sini ada membatasi kekuasaan pejabat lama saat masa transisi. Yang di sini membuat peraturan hukum bahwa pejabat yang kalah tidak boleh membuat keputusan yang besar. Di sini yang dimaksudkan keputusan besar itu tidak boleh mengangkat pejabat baru, menandatangani perjanjian besar terhadap sesuatu lembaga lain, atau menerbitkan undang-undang yang penting. Di sini tidak boleh, dia tidak memiliki wewenang dalam menerbitkan suatu undang-undang. Nah, yang ketiga, meningkatkan mekanisme kontrol, yaitu parlemen, Mahkamah Agung atau MA atau MK atau lembaga-lembaga lebih aktif mengawasi tindakan pejabat lama di masa transisi. Kalau ada penyalahgunaan kekuasaan bisa langsung diblokir. Jadi ya bisa seperti contohkan yang dimana seperti kemarin dilakukan oleh mantan Presiden Indonesia yang ke-7 Joko Widodo, yang dimana dia di sini melakukan transisi perundang-undangan, yang dimana perubahan undang-undang di batas umur calon wakil presiden yang berubah. Di sini telah menurut saya melanggar peraturan undang-undang kita. Jadi kesimpulan buat saya di sini, kalau misalnya ada penyalahgunaan kekuasaan bisa langsung diblokir saja. Dan yang keempat, pendidikan politik untuk masyarakat. Nah, di sini berupa yang penting. Kenapa? Karena bisa meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa pejabat yang lemdak atau bebek lumpuh ini, menganut sistem bebek lumpuh ini harus bertindak profesional. Karena tekanan publik bisa membuat pejabat tetap bertindak hati-hati walaupun masa jabatannya hampir habis. Di sini kita tetap membatasi kekuasaan suatu pejabat meskipun masa jabatannya tersebut sudah mau habis.
Dan yang terakhir, yang kelima, merupakan revolusi sistem politik dan konstitusi, yang itu berupa mengubah peraturan dasar negara supaya lebih menyesuaikan masa jabatan dengan realisasi politik. Sebagai contoh, diubah supaya pejabat berhenti segera setelah hasil pemilu final. Sebagai contoh, kemarin pada saat pengumuman Prabowo sudah menang atas 58% sekian dari pemilihan lain atau konstituen yang lain, seharusnya bisa mungkin masa jabatan presiden yang akan berakhir langsung digantikan oleh calon presiden terpilih, agar transisi tersebut tidak berlangsung lama tetapi langsung berubah, agar misi-misi yang diajukan oleh presiden menang, calon presiden menang atau wakil calon presiden menang bisa langsung terrealisasikan oleh presiden terpilih atau wakil presiden terpilih. Jadi teman-teman kelompok saya tadi sudah menjelaskan tentang apa itu pengertian bebek lumpuh. Sedikit saya jelaskan, bebek lumpuh itu merupakan suatu kekuasaan di dunia politik, tetapi dengan cara agar kekuasaannya itu tidak hilang atau tidak berakhir. Nah, teman-teman saya juga tadi sudah menjelaskan tentang sejarah atau solusi agar bebek lumpuh itu tidak berakhir. Nah, jadi kesimpulan dari bebek lumpuh ini atau biasa disebut dengan lemdak mempunyai dampak negatif stabilitas pemerintahan dan kepercayaan masyarakat. Untuk mengatasi masalah dari penguatan mekanisme mengatasi masalah bebek lumpuh atau lemdak ini, kita harus merekomendasikan adanya penguatan mekanisme independen, terus pembatasan kebijakan penting pada akhir masa jabatan dan juga peningkatan transparansi dan pengelolaan anggaran, dan juga pemerintah harus melibatkan masyarakat sivil dalam pengawasan dan kritik dari pemerintahan agar bebek lumpuh ini tidak menjadi pemacet bagi bangsa, agar memiliki pemerintahan efektif, yang aktif, akuntabel dan berkelanjutan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.